Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kita kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ataupun menjelaskan tentang apa saja sih sebenarnya yang ada di buku Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar yang ditulis oleh Dr. Bastiana MSI selaku salah satu dosen di Fakultas Universitas Makassar jurusan Pendidikan Khusus. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas 6 chapter atau 6 bab yang ada di dalam buku ini. Jadi, yuk nonton video sampai habis kan kita akan menjelaskan 6 chapter tersebut. Jadi teman-teman, di chapter pertama atau bab pertama itu di dalam buku kita akan membahas tentang urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Akan membahas 4 poin teman-teman. Yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yuk simak materinya. Jadi yang akan kita bahas di materi bab pertama yaitu tentang kompetensi pedagogik. Di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan belajar. Yang keenam, memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan yang 7, bisa berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan belajar. Dan yang 10 yaitu melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, karena kita sudah tahu ada 4 pembahasan. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Yang pertama, dia membahas tentang bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan di Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai individu yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Di bagian C tentang kompetensi sosial. Di kompetensi sosial ini ternyata kita harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, fisik, ataupun latar belakang dan keluarga dari peserta didik yang kita ajar. Yang kedua, kita harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun selama melakukan proses belajar dengan peserta didik. Yang ketiga, mampu beradaptasi di tempat untuk bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik yang memiliki keragaman nilai budaya yang tinggi. Selanjutnya yang keempat, mampu berkomunikasi dengan komunikasi profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulis. Dan yang terakhir, kompetensi profesional, yaitu yang pertama mampu menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 3. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Dan 4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Dan 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Jadi teman-teman, itulah pembahasan dari bab 1. Setelah kita paham nih bab pertama atau bab 1, kita masuk di bab 2 ya teman-teman. Yuk.
Itu anak berkesulitan belajar. Apa sebenarnya anak berkesulitan belajar itu? Di sini dikatakan kebanyakan itu merujuk kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tapi dalam buku ini dikatakan bahwa di sini anak tidak hanya berkesulitan belajar, tetapi juga memiliki kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya setelah kita membahas pengertian, ada hal-hal yang dilanjutkan, yaitu yang kedua adalah klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Pertama kita lihat dari karakteristik segi perkembangannya. Di karakteristik perkembangan yang pertama itu kesulitan belajar perkembangan, yang kedua gangguan memori, dan ketiga itu gangguan proses berpikir dan berbahasa. Selanjutnya karakteristik segi akademik di sini terbagi menjadi 3 teman-teman. Pertama itu ada disleksia, anak-anak yang mengalami kesulitan membaca. Yang kedua disgrafia, anak-anak yang mengalami kesulitan menulis. Yang ketiga itu diskalkulia atau di sini peserta didik atau siswa kita yang mengalami kesulitan berhitung. Lalu prevalensi dari anak kesulitan belajar atau bagian C itu sendiri adalah di diagram yang sudah ada diperlihatkan di video ini teman-teman. Di situ adalah sumber dari yang kita ambil pada tahun 2014. Di situ mengatakan bahwa bagian di atas itu menunjukkan bahwa di Amerika berkesulitan belajar menempati jumlah yang terbesar, dan jumlah siswa berkebutuhan khusus itu bahkan mencapai 42% dari populasinya. Itulah tadi adalah materi tentang dari bab 2 ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pembelajaran. Di membahas konsep itu sendiri, pertama kita harus membahas tentang pengertian itu sendiri. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage it, yang berarti mengatur. Pengertian manajemen dikemukakan oleh George R. Terry yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Setelah kita bahas tentang pengertian teman-teman, di buku juga menjelaskan bahwa yang kedua yaitu tujuan dari manajemen pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dia punya. Yang kedua, dia menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung aktivitas belajar yang lebih baik. Yang keempat, dikatakan bahwa membimbing siswa berdasarkan karakteristik ataupun kebutuhan mereka masing-masing. Setelah membahas tujuan, kita akan membahas tentang fungsi manajemen pembelajaran. Jadi fungsi manajemen pembelajaran itu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, yang kedua pengarah tujuan pengajaran yang mengacu pada 3 domain yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Ini berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik itu sendiri. Yang keempat itu pembentuk jiwa kepemimpinan dan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu peningkatan mutu dalam pembelajaran. Dan bagian keempat yang akan kita bahas adalah komponen-komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama perencanaan atau planning,
yaitu sebuah proses yang dimulai dari penempatan tujuan organisasi. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan ini pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan yang pertama. Yang ketiga adalah evaluasi. Di sini dikatakan evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Evaluasi ini secara spesifik berkaitan dengan proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Hamalik. Menurut beliau, yang dimaksud evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mempelajari pembelajaran yang ditetapkan. Terima kasih. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang pembelajaran kooperatif. Adapun hal-hal yang kita bahas yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Ini adalah interaksi positif antar siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar. Ini akan menurut Neisland, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran kooperatif itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh John Dewey. Yang ketiga, elemen-elemen pembelajaran kooperatif itu sesuai dengan hal-hal yang disampaikan Giles dan Asman 2003. Selanjutnya tentang strategi dan teknik, tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu yang terakhir adalah keuntungan-keuntungan. Di sini keuntungan itu terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat, meningkatkan kepercayaan, memperoleh pengetahuan, menghargai pendapat, dan pembelajaran tidak monoton. Dan yang terakhir yaitu tantangan-tantangan. Tentu banyak tantangan yang dihadapi bagi guru maupun siswa dalam belajar secara kooperatif. Di bab 5 ini kita belajar tentang tutor sebaya. Pengertian tutor sebaya itu sendiri, tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tuti. Tuti ini adalah siswa yang mendapatkan layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Ini dikatakan oleh Holt and Walker 2012. Dan ini adalah model-model tutor sebaya teman-teman, dan strategi dan teknik tentu ada perencanaan dan pelaksanaan, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya yaitu buatlah suatu rotasi tutor, berikan kesempatan pada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika mata pelajaran lain memiliki nilai tinggi. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya, baru kemudian membantu tuti. Pengawas dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dan memberikan umpan balik. Buatlah perencanaan sebelumnya dan pasangkan tutor dan tuti dengan hati-hati. Nah, ini bab terakhir teman-teman, yaitu bab 6, pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber ada ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler, tetapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual ataupun kecil. Biasanya terdiri dari sebuah ruang besar di gedung sekolah dengan banyak tulisan untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau bagian ini tuh tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Kenapa? Agar bisa menjadi pilihan penempatan pendidikan, guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa kebutuhan khusus, yaitu ketidakmampuan belajar, autisme, tunarungu, dan lain-lain.
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus atau layanan-layanan yang terkait. Di bagian persiapan ada beberapa hal yang harus disiapkan guru. 1. Melakukan asesmen secara detail. 2. Guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. Ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak dan mengatur ruang sumber. Di pengolahan itu sendiri ada 2, yaitu pelajaran dilakukan di ruang sumber, bisa dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid, bisa bentuk lingkaran, bentuk U, seperti yang ditampilkan ini. Berapa bentuk meja atau ruangan di ruang sumber. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Menurut MC Namara 1985, ada 2 metodologi yang umumnya digunakan dalam kegiatan program ruang sumber. Yang pertama itu berdasarkan aspek spesifik kecacatan dan diikuti sebuah proses untuk memungkinkan belajar memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan akademis. Yang kedua, didasarkan pada pemberian dukungan untuk kegiatan yang dilakukan di kelas reguler. Pembelajaran ini mengajarkan keterampilan dasar semestinya semaksimal mungkin menjadi fokus berdiri awal di ruang sumber itu sendiri. Kita sudah bahas semua materi yang ada di dalam buku ini, teman-teman. Jadi semoga apa-apa yang saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa teman-teman atau siapapun pahami. Maaf jika penyampaian terlalu cepat ataupun kendala-kendala di dalam penyampaian materi. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa dan tetap semangat dan luar biasa.